Elshinta News and Talk. Ramai menjadi perbincangan lagu anak berjudul Hello Kuala Lumpur yang diduga mirip dengan lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Diketahui lagu tersebut diunggah di kanal YouTube asal Malaysia bernama Lagu Kanak TV. Apa yang bisa dicermati dari kasus ini? Kami temui Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Dr. Suyud Margono. Elshinta News and Talk. Pak Suyud, selamat malam Pak Suyud. Selamat malam Mas Rio. Baik, Pak Suyud, apa yang bisa kita cermati dari polemik lagu ini, Pak? Ya, cermati bahwa kenyataannya ada lagu yang dibuat oleh orang Indonesia yang sudah dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, kita semua sejak kecil, ya, ternyata dipublikasikan, dinyanyikan, direproduksi dan dipublikasi seolah itu menjadi lagu dari saudara kita dari negara lain. Gitu. Seharusnya harus ada semacam notifikasi atau pemberitahuan atau informasi yang cukup mengenai keberadaan musik itu yang sejatinya memang itu karya dari Ismail Marzuki yang cukup terkenal. Lalu Bandung, siapa yang tidak kenal lagu itu, Mas Radio? Lagu yang memiliki semangat, spirit perjuangan ya? Iya. Kenyataannya kok tiba-tiba menjadi alat promosi dari negara lain gitu ya? Iya. Itu kan semacam menjadi tidak pas. Plagiat atau apapun Pak Suyud, apakah ini berkaitan dengan hak cipta, karya cipta atau apapun begitu, tidak bisa dari segi karya cipta jelas itu memang lagu karya Ismail Marzuki dan diakui. Penghargaan atas keberadaan lagu Halo Halo Bandung atau selain lagu Halo Halo Bandung pun juga diberikan kepada beliau ya. Dan lagu ini sebetulnya yang memang sudah rilis sejak lama. Katakanlah memang ini menjadi lagu yang sifatnya nasional, toh juga tetap harus dilindungi keberadaan hak moral dari almarhum Pak Ismail Marzuki. Harus disebutkan di sana, harus diakui bahwa itu adalah lagu yang dibuat Pak Ismail Marzuki. Apapun nanti bentuk reproduksinya atau perbanyakannya, nah, jelas-jelas musiknya sama ya, gubahannya pun hanya gubahan lirik yang tidak signifikan gitu. Jadi ini mengenyampingkan hak-hak yang dimiliki pencipta. Di mana hak moral itu melekat sampai kapanpun itu lagu. Oke, sekedar mengingatkan kembali seperti apa sih lagu yang dinyanyikan di Malaysia. Kita simak bersama ya Pak. Ya, boleh. Jadi lagunya mirip begitu ya. Hanya mengubah sedikit saja sebetulnya. Kalau Bandung diganti Kuala Lumpur ya Pak. Iya. Oke. Jadi similar Pak. Mas ya, similar lagu ini. Ya. Oke, jadi apa sih yang bisa similar. Betul. Apa yang bisa diperbuat oleh katakanlah keluarga dari almarhum Ismail Marzuki sebagai pemilik hak cipta ini? Ya, tidaknya bisa harusnya gini, negara ini harus hadir melindungi seperti ini. Jadi bentuk negara hadir itu termasuk responnya juga, tidak menunggu dari ahli waris gitu ya. Ya ahli waris kalau seperti ini bagaimana, punya daya apa? Karena toh juga bagaimana ingin men-challenge yang sudah dirilis oleh pihak luar negeri, itu kan butuh energi dan biaya yang tidak sedikit ya. Artinya negara ini hadir memberikan respon atas yang sudah nyata-nyata sebetulnya
ini karya Pak Ismail, ada ahli warisnya, hak moralnya melekat, gitu ya, kepada Pak Ismail pencipta lagu tersebut. Jadi ini harus ada semacam notis lah bagaimana secara hukum internasional terkait dengan penggunaan lagu ini gitu. Iya, jadi apa yang bisa dilakukan negara, Pak? Apakah protes atau bagaimana, Pak? Kalau memang negara harus hadir di sini? Ya harus protes. Ya kalau nggak protes bagaimana? Kan tidak ada perlindungan seolah-olah kan. Karena gini saja, contoh, El Sinta mengambil iklan dengan menggunakan lagu itu, harus izin nggak? Ya harus. Jadi izin nggak? Apalagi ini digunakan yang serta-merta untuk publikasi suatu negara yang diwakili oleh ibu kotanya atau kotanya yang cukup terkenal di sebut aja langsung Kuala Lumpur itu kan serta-merta harus izin ya. Harusnya. Ya, dulu kan pernah juga ada. Aku nggak tahu juga kalau ceritanya sudah sebetulnya izin dengan keluarganya, tapi sebetulnya harus ada informasi yang cukup mengenai ini. Iya. Oke. Sebelumnya kan ada juga lagu Rasa Sayange ya, lagu Rasa Sayange yang juga dipakai untuk promosi pariwisata di 2017 lalu di Malaysia kalau nggak salah ya. Ya ini kalau lagu Rasa Sayange katakanlah itu adalah generik ya, atau lagu yang dimiliki oleh umum. Ya oke lah itu, tapi itu kan lagu semacam lagu yang dipublikasikan secara generik di sini, yang sudah dikenal di sini gitu. Memang digunakan untuk dalam rangka promosi pariwisata. Ya. Oke lah, katakanlah itu sudah dianggap generik, tapi ini yang jelas nyata-nyata ada penciptanya. Ya, Pak Suyud kalau ya katakanlah kalau dianggap sebagai public domain, ya sudah dianggap 70 tahun sudah tidak mendapatkan perlindungan setelah penciptanya meninggal dunia. Tapi harus kita lihat kapan Pak Ismail Marzuki itu meninggal dunia. Ya, jangan-jangan belum sampai 70 tahun, begitu. Itu jadi dianggap sebagai public domain setelah penciptanya meninggal dunia. Setelah 70 tahun penciptanya meninggal dunia. Namun walaupun sudah dianggap sebagai generik, tapi kan ada penciptanya, dan itu melekat hak moralnya, dan itu mewaris loh. Ada ahli warisnya. Pak Suyud, kan lagu kan sebetulnya hampir banyak lagu yang hampir mempunyai kemiripan ya, karena nadanya juga sama atau gubahannya juga sama misalnya. Tetapi apa yang boleh, kesamaan seperti apa yang bisa ditoleransi sehingga itu tidak menjadi persoalan? Ya kalau sama tetap harus izin Mas. Jadi tidak serta-merta nggak maksudnya tidak sama persis gitu ya. Karena yang kita dengar adalah suaranya, hasil musiknya. Kalau katakanlah ini berapa bar ini tidak sama seberapa bar, tapi kalau signifikan pasti juga merugikan pencipta kan, apalagi ada gubahan-gubahan secara tanpa izin. Gitu. Nah kalau misal dipakai oleh Malaysia misalnya, apakah keluarga ahli waris misalnya bisa mengajukan gugatannya ke Malaysia di pengadilan di sana, atau di sini juga bisa sebetulnya Pak? Secara teknis sih sebetulnya dimungkinkan, tapi kan cukup rumit dan kompleks ya. Karena kan dia harus, karena katakanlah suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta itu ada di Malaysia gitu kan. Ya tentu harus dokumen yang cukup untuk menunjuk konsulat di sana, untuk menunjuk pula konsultan di sana gitu ya, konsultan hukum di sana untuk mengajukan suatu upaya hukum gitu ya. Tapi cukup rumit dari ahli waris. Jadi sebetulnya negara ini juga memberikan respon aja secara internasional, relationship, hubungan internasional terkait dengan publikasi lagu tersebut. Oke. Gitu. Baik. Pak Suyud, kita sapa pendengar dulu Pak. Ada Pak Soekarno di Cibubur. Pak Soekarno, silakan Pak Soekarno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, kita bahas pada malam ini soal lagu ya, gubahan ini yang diprotes ahli waris. Tapi ini sekedar diskusi, saya nanya dalam konteks ini ahli waris harusnya ada pengaman
lagu nih. Kalau tadi saya lihat, nanti Pak kami hadirkan Pak. Ya, itu kan lagu itu tadi. Kalau Halo-Halo Bandung kan lagu perjuangan. Mari Bung kita rebut kembali. Tapi kalau saya lihat Malaysia tadi lebih pada ku rindu kamu sebagai apa Malaysia yang maju tuh apa lagi gitu ya. Nah, ini yang harus kita ini. Nah, contoh aja berapa lagu-lagu kita, misalnya lagu dangdut kan sebenarnya irama-irama kan dari India itu. Yeah. Tapi kita pakai bahasa Indonesia. Nah, saya mau nanya kepada ini, kalau misalnya tidak sama persis, dia hanya mengambil semangatnya dari irama itu, apakah kita bisa tuntut gitu loh? Karena saya lihat tidak ada korelasi dalam konteks. Kalau Halo Bandung itu nuansanya lagu perjuangan, walaupun Halo-Halo Bandung, tapi merebut kembali. Karena dari syair-syair lagu itu menggambarkan soal seperti mari Bung kita rebut kembali. Tapi kalau Malaysia saya nggak tahu karena tadi yang sepotong. Itu aja Bang. Kira-kira bagaimana dalam konteks ini yang kita harus diskusikan. Terima kasih Pak Soekarno. Iya, langsung ditanggapi Pak Syed. Ya, terima kasih Pak Karno atas pertanyaannya gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya perlindungan atas karya. Atas karya tersebut ada hak si pembuat karya, pencipta. Nah, di dalam case ini kita harus tetap hargai bahwa ini adalah lagu Halo-Halo Bandung, ada penciptanya. Dan memang di masa itu, pada saat itu digunakan sebagai lagu perjuangan. Ya. Nah, esensinya kita kembalikan, katakanlah terlepas dari perjuangan atau bukan. Ada lagu yang dimiliki oleh orang lain, ya, ada penciptanya, ya, ada ahli warisnya, dan lagu ini digunakan oleh pihak lain. Itu saja dulu. Nah, ketika ini digunakan secara tanpa izin, ini pelanggaran konsepnya. Jadi esensinya pelanggaran hak cipta. Katakanlah hak cipta biasa saja. Begitu. Nah, ini menjadi riuh rendah karena memang lagu ini sudah cukup dikenal menjadi bagian dari ruh bangsa ini gitu ya. Dan ada penciptanya juga, kita akui sama-sama ada penciptanya. Nah, dari segi semangat spirit kebangsaan ini sudah mengambil ruh bangsa gitu melalui lagu itu. Tapi juga dari sisi privat ini mengambil hak privat yang dimiliki pencipta. Patut diingat secara universal hak moral itu dilindungi sampai kapanpun. Ada pengubahan saja harus izin. Saya misalnya ada contoh, misalnya buku siapa, saya dapat order untuk memodifikasi, harus mendapatkan izin dari ahli warisnya. Apalagi ini secara serta-merta digunakan untuk kepentingan publisitas komersil atau publisitas internasional dalam artian untuk menggait promosi dan lain-lain itu. Jadi ini kategorinya pelanggaran. Tapi kalau di sana misalnya digunakan oleh yang bisa dimediasikan, betul. Oke, baik. Pak, kita sapa satu pendengar terakhir ya Pak. Ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Selamat malam Mas Wiryo. Malam Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Ya, kita diskusi aja ya, saya mencoba. Kalau penyanyi Malaysia itu yang terkenal dari Indonesia itu P. Ramlee, tapi beliau kan sudah jadi sana ya, banyak lagunya seperti Laksana Bulan ya. Itu yang terkait. Tapi ini terkait lagu tadi Halo-Halo Bandung itu ya, yang mirip sekali ya diputar tadi gitu kan. Nah, pertanyaan saya seperti ini Mas Rio dan narasumber. Berapa tahun sih hak asli kekayaan intelektual itu terdaftar? Kemudian tadi kan royaltinya berapa? Nah, setahu saya hak asli kekayaan intelektual itu kan kalau misalnya hak paten obat misalnya itu 20 tahun kalau saya baca di artikel. Setelah itu orang boleh menduplikasikan tapi dengan dengan khasiat yang sama gitu kan. Nah, tapi kalau untuk lagu ini berapa, itu yang pertama. Ada loh orang kita juga, saya sebut lagunya November Rain, tapi dilakukan musiknya sama. Nah, kalau seandainya seperti juga orang John Roses menuntut juga, tapi dilakukan ke lagu daerah kita gitu kan. Jadi sebetulnya lagu banyak juga kesamaan ya lagu ya. Iya, banyak kok lagu-lagu dari luar itu. Jadi saya netral aja di musik itu ya. Jadi gimana ya solusinya? Ya ini saya netral ya, kita tidak membela apa-apa, tapi kan ini lagu nasional ya. Nah,
Kalau bagi mereka yang saya katakan tadi, yang saya sebut November lain dan lain-lain, Laksana Bulan, itu kan orang Indonesia yang menetap di sana. Mungkin itu aja ya. Salam sehat Mas Wiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Saya bacakan tanggapan atau tanggapan ya dari Bu Nita di Cinere. Almarhum Ismail Marzuki juga banyak menjiplak lagu-lagu asing. Tapi ini aneh ya. Parahyangan kan beribu kota di Bandung. Ini urusannya Triawan Munaf nih ya. Apa yang dimaksud dengan negara harus hadir, Pak? Apa kan ada pengurusnya sendiri, begitu ya. Nah, kemudian yang lain misalnya lagu Halo Bandung itu dijiplak oleh orang Malaysia, bukan oleh negara. Jadi ini pelanggaran oleh perorangan, bukan negara. Ini Pak Joko di Cibubur. Singkat ditanggapi, Pak. Oke. Untuk Pak Ridwan lebih dahulu ya, terkait dengan mungkin ada penggunaan lagu, misalnya lagu apa tadi contohnya lagu pemberian oleh pengguna ya, nggak apa-apa aja, tidak apa-apa oleh pengguna ya, kecuali memang ternyata lagu tersebut memang dipublisitas juga, direproduksi juga. Nah, itu sebetulnya pelanggaran. Nah, kalau bicara mengenai waktu, kalau bicara mengenai teknologi, tentu bicara yang mutakhir itu patent, yang dilindungi invensinya, yang kita nikmati sampai sekarang ini apa aja macam-macam. Dari teknologi yang kita dapat itu memang setelah 20 tahun adalah public domain, siapapun boleh menggunakan, boleh mereproduksi, tentu dengan kualitas yang setara atau sama, dan kembali kepada pasar tentunya. Nah, kembali kalau untuk mengenai hak cipta, perlindungannya itu apabila mau diciptakan, katakanlah lagu 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, apabila diciptakan oleh duet atau kuartet, yaitu trio, yaitu pencipta terakhir meninggal dunia. Itu ketentuannya seperti itu yang juga berlaku di Indonesia. Nah, yang kedua tadi dari Pak siapa di Cinere tadi, kalau katakanlah saya sebut kenapa negara harus hadir, karena nih ada penggunaan lagu tersebut yang di background virtualnya tersebut ya, di background iklannya tersebut ya, publisitasnya dengan bendera kebangsaan Malaysia. Terus di situ juga disebut sebagai Kuala Lumpur. Itu kan sebetulnya adalah komunal. Jadi yang dilakukan secara kelompok atau bersama-sama gitu ya. Ya meskipun yang membuat itu mungkin dibuat oleh orang atau kelompok orang. Tapi katakanlah juga oleh orang atau kelompok orang, ya, justru malah terbukti itu pelanggarannya. Ya sama saja ketika lagu kita digunakan oleh pihak artis di Malaysia, ya, tentu harus izin. Sama juga misalnya lagu yang dipublisitas di Malaysia akan digunakan oleh artis Indonesia, juga harus izin. Gitu. Nah, ada sistem memang kalau terkait dengan lagu ini, ada kolektif manajemen organization atau lembaga manajemen kolektif yang sempat kemarin ramai gitu ya terkait dengan penggunaan lagu. Ya ketika memang ada penggunaan lagu sifatnya publisitas ya di luar yang rekaman, karena ada hak dari produser rekaman suara, itu silakan nanti sistem yang mengatur terkait dengan keberadaan lembaga manajemen kolektif di mana masing-masing artis itu menjadi membernya atau anggotanya. Jadi ketika memang dipublisitas oleh artis Indonesia, dinyanyikan gitu ya, dan memang detailnya jelas, dia juga anggota, dan yang di Malaysia juga merupakan anggota juga yang berada di LMK di Malaysia juga, ketika dipublisitas di Indonesia, maka mereka juga akan mendapatkan royalti seperti itu. Baik. Karena ada perjanjian bilateral. Betul. Baik, Pak Sud, mudah-mudahan ada solusi di dalam kasus ini ya. Semoga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Iya, ini apakah selalu seperti ini begitu ya? Penggunaan lagu-lagu kita yang dikenal secara nasional digunakan oleh pihak lain, apalagi oleh negara lain, walaupun kita adalah negeri terupun gitu ya. Tapi paling tidak apresiasi bentuk kekayaan intelektual dalam ini lagu, memberitahukanlah kepada khalayak atau publik bahwa ini memang lagu memang sebelumnya memang atas
aransemen tersusun oleh Ismail Marzuki. Baik, Pak Suyud, terima kasih sudah bersama kami, Pak Suyud. Selamat malam, Pak Suyud. Sama-sama, Mas Rio. Makasih. Pendengar tadi Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Suyud Margono. Elshinta News and Talk.